Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 21 Juni 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-24 yang berkata demikian. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini mau sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini 21 Juni 2021 yang saya beri judul Satu Cawan Dua Rasa. Saya ulangi, satu cawan dua rasa. Kok bisa ya? Kalau saudara lihat baik-baik, itu adalah penetapan perjamuan malam sebelum Yesus mati di kayu salib. Nah, kita mau lihat di bagian ayat yang ke-23, di situ Yesus kemudian mengambil cawan. Jadi setelah dia memberikan roti dan dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya, dia kemudian mengambil cawan. Di dalam cawan itu ada anggur, tapi cawan yang dia ambil, anggur itu yang dalamnya anggur, itu sebenarnya simbol tentang dia akan menumpahkan darahnya bagi kita manusia. Nah, dalam cawan itu sesungguhnya Yesus tahu itulah cawan penderitaan, di mana dia harus memenuhi visi Bapaknya untuk mati di kayu salib, darahnya tercurah di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Tapi saudara boleh lihat di cawan penderitaan yang sama, Alkitab berkata, sesudah ia mengambil cawan, ia mengucap syukur. Jadi di dalam satu cawan itu Yesus memang akan meminum penderitaan, dia akan mengalami penderitaan untuk mati di kayu salib. Tapi di cawan penderitaan yang sama, dia juga memiliki rasa syukur. Dia masih bisa bersyukur sebelum dia membagikan isi cawan itu kepada murid-muridnya. Apa yang mau saudara dan saya ambil dari teladan Yesus ini? Ketika Yesus menghadapi cawan penderitaan, perhatikan, dia tetap bisa bersyukur. Berapa banyak saudara dan saya hari-hari ini mengalami penderitaan yang jauh lebih kecil dari yang Yesus alami 2000 tahun yang lalu. Mungkin saya bisa berkata buat saudara hari ini, ada banyak orang berkata, "Kami menderita, Bu, karena gaji kami dipotong di masa-masa sulit ini, di masa-masa corona ini. Bu, kami menderita, Bu, karena ada salah satu bagian dari anggota keluarga kami mengalami PHK. Keluar, diberhentikan dari pekerjaan karena masa sulit." Kemudian mungkin ada di antara saudara yang berkata kepada saya, "Bu, kami menderita karena semua kami yang di dalam keluarga ini semuanya tidak lagi ada pekerjaan alias nganggur ketika masa-masa sulit ini datang." Bahkan mungkin ada lagi yang berkata kepada saya, "Bu, hari ini kami juga menderita karena ada anggota keluarga kami yang sakit akibat virus ini." Atau ada beberapa orang yang sakit. Tapi Tuhan mau katakan buat saudara dan saya hari ini bahwa belajar dari teladan yang Yesus alami. Teladan dari apa yang Yesus tunjukkan di cawan penderitaan itu. Dia justru bisa mengucap syukur. Ada berapa banyak saudara yang berkata hari ini saudara mengalami gaji yang dipotong. Tapi saudara tidak bersyukur saudara masih punya gaji. Ada berapa orang yang masih berkata buat saudara ada anggota keluarganya yang di PHK. Tapi mengapa saudara tidak bersyukur karena ada anggota lain yang masih tidak di PHK? Bahkan mungkin ada saudara yang berkata, semua kita nganggur, tidak ada pekerjaan.
Tapi mengapa saudara tidak di kesempatan yang sama bersyukur? Karena walaupun nganggur, saudara masih dipelihara Tuhan dengan kehidupan yang masih ada sampai hari ini. Dan kemudian ada saudara yang berkata, kami sakit Bu ketika wabah ini mulai merajalela dan ada anggota kami yang sakit. Mengapa saudara tidak bersyukur? Karena walaupun ada yang sakit, tapi banyak yang diluputkan, bahkan disembuhkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi teladan pertama yang Yesus tunjukkan buat saudara dan saya, bahwa setiap kali cawan penderitaan itu datang bagi saudara dan saya, justru di cawan itu Allah sedang melatih saudara untuk mulai membuat rasa syukur, untuk mulai melepaskan rasa syukur, mengucap rasa syukur itu kembali kepada Tuhan. Jadi satu cawan ada dua rasa. Ingat, setiap kali penderitaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, di dalamnya saudara juga harus bersyukur untuk hal-hal baik di balik penderitaan itu. Yang kedua, Yesus waktu dia berhadapan dengan cawan penderitaan, bahwa dia harus mati di kayu salib, dia memilih untuk memenuhi kehendak Bapaknya, yaitu meminum cawan itu. Dia memilih untuk mengambil cawan itu, untuk rela disalib karena kehendak Bapa. Walaupun kehendak dia, kalau dia boleh meminta, dia mau tidak. Tapi dia memilih dalam penderitaan itu, jika Bapa yang mengizinkannya, dia memilih meminum cawan itu. Artinya Tuhan juga bilang buat saudara dan saya, ada penderitaan-penderitaan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, hanya supaya kita boleh bertindak seperti Yesus, yaitu kita tidak punya pilihan lain selain kita harus melewati penderitaan itu. Yang ketiga, dalam cawan penderitaan itu, yang di dalamnya juga cawan mengucap syukur, Yesus juga menunjukkan teladan bahwa sekalipun itu ada cawan penderitaan yang harus dia minum, tapi dia tidak pernah kecewa dengan rencana Bapa atasnya. Ada berapa banyak saudara dan saya ketika kita mengalami masa-masa yang baik, masa-masa diberkati, masa-masa berlimpah, kita begitu senang dengan Tuhan. Kita begitu kagum dan takjub dengan Tuhan. Tapi ketika tiba-tiba Tuhan mengizinkan saudara dan saya masuk di dalam satu penderitaan, masuk dalam satu pergumulan, masuk di dalam satu proses yang sangat menderita, kita kemudian menjadi orang yang mulai kecewa dengan Tuhan. Kita tidak lagi bisa kagum sama Tuhan. Kita mulai tidak percaya sama Tuhan, bahkan yang lebih parah, kita sudah tidak lagi mau bersyukur atas apa yang baik yang Tuhan berikan atas kita. Tapi Tuhan mau mengajar saudara dan saya hari ini, di setiap penderitaan, di setiap cawan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh kecewa dengan Tuhan. Yang berikut, ketika Yesus mengambil cawan penderitaan itu, dia masih bisa bersyukur dengan cawan penderitaan itu. Karena Yesus tahu, sekalipun penderitaan itu dia jalani, Bapaknya tidak pernah meninggalkan dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun penderitaan yang hari-hari ini saudara dan saya alami, entah di dalam keluargamu, entah di dalam sakit penyakit, entah di dalam keuanganmu, entah di dalam pelayananmu, entah di dalam pekerjaanmu, percayalah bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita, karena dia tetap Immanuel bagi kita. Yang paling terakhir, dalam cawan yang Yesus minum, cawan penderitaan itu, sekaligus Yesus bisa bersyukur. Sesungguhnya Yesus sedang menunjukkan bahwa dia rela berkorban karena kasihnya bagi kita dan juga bagi Bapa. Yesus mau minum cawan penderitaan itu dan dia bersyukur karena dia melakukan itu
oleh karena perintah Bapaknya. Tapi dia juga melakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Saudara-saudara dan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu Allah mengizinkan saudara dan saya ada dalam satu penderitaan. Untuk kita berkorban bagi orang lain. Sesungguhnya kita harus bersyukur dalam penderitaan itu. Karena penderitaan kita itu akan membawa dampak yang baik bagi banyak orang. Lihat bagaimana Yesus menderita di kayu salib. Dia meminum cawan penderitaan itu. Tapi akibat penderitaan itu, saudara dan saya sampai hari ini tidak ada di bawah kutuk dosa. Oleh sebab itu Tuhan mau saudara dan saya meneladani apa yang Yesus sudah teladani. Setiap saudara dan saya diizinkan Allah untuk meminum cawan penderitaan apapun. Percayalah di dalam cawan itu juga ada syukur yang harus saudara dan saya nikmati. Bahkan kita berikan kepada Allah. Karena ada hal-hal baik yang akan terjadi ketika saudara dan saya menderita karena diizinkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menikmati dua rasa dalam satu cawan. Amin.